Bab 311 Membunuh dengan satu jari. 1. Sesudah melihat apa yang dimaksud Garibu, Devan ingin menendang dia kembali pulang. Tampak yang ditunjuk orang ini sebenarnya adalah seorang pria gemuk. Memang dia mirip dengan orang di foto, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Tak lama kemudian, Devan menemukan petunjuknya. Apa yang Garibu maksud adalah orang ini koki dari resto-resto sebelumnya. Tapi tugasnya mengamati anggota klan bandit, kenapa malah kamu mengamati seorang koki? Aku sudah tidak tahan lagi. Aku akan menelepon Serafim sekarang juga. Devan mengeluarkan ponselnya dengan marah. Oh, Tuan, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Garibu menarik pakaian Devan dengan sedih. Kesempatanmu sudah habis. Devan memutuskan untuk mengirim tukang makan ini kembali tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, seseorang tiba-tiba muncul di matanya. Yang mengherankan, itu adalah pemimpin kecil klan bandit yang diselidiki oleh klan Yamai. Tampak bos kecil itu benar-benar muncul di sebelah koki di dapur. Tuan, ada perintah dari markas, kita harus memanggil semua master di atas High Master untuk kembali ke markas. Kata bos kecil itu kepada koki di dapur. Jarak antara keduanya relatif jauh, suasananya sibuk, jadi dia tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Tapi Devan bisa membaca gerak bibirnya, sehingga dia tahu apa yang mereka berdua bicarakan. Dengan kata lain, koki gendut itu sebenarnya berasal dari klan bandit. Dia memiliki status lebih tinggi daripada pemimpin kecil klan bandit yang diselidiki oleh klan Yamai sebelumnya. Tuan, ada apa? Apa tugasnya sudah selesai? Garibu memandang Devan sambil tersenyum. Dasar kamu cuma beruntung. Sudut mulut Devan berkedut. Klan bandit ini memang sangat pandai bersembunyi. Sepertinya mereka sudah mengembangkan teknik khusus untuk menutupi aura mereka. Selama mereka tidak memancar ke aura mereka yang asli dari dalam tubuh mereka, mereka terlihat persis seperti orang biasa. Awasi dia, jangan sampai hilang kali ini, desak Devan. Jangan khawatir, Tuan, dia tidak mungkin melarikan diri. Garibu bersumpah. Keduanya masih sama seperti tadi, belanja dan makan jajan. Mereka menunggu anggota klan bandit kembali ke markas, baru bertindak. Sekitar setengah jam berlalu. Tuan, mereka belum bergerak, mereka seharusnya sudah mencapai tujuan. Kali ini, Garibu akhirnya bisa diandalkan. Hei, kemari, jangan peluk aku. Devan berseru. Dia melihat Garibu meletakkan tangannya di pinggangnya, bersiap untuk memeluknya lagi seperti seorang putri. Ini adalah kota yang sibuk. Tidak enak dipeluk oleh seorang putri di saat seperti ini. Kalau begitu, oke, kata Garibu dengan sedih. Kemudian, keduanya dengan cepat berlari menuju tempat yang dikatakan Garibu. Hanya butuh beberapa menit untuk mencapai tujuan. Kecepatan mereka berdua secara alami jauh lebih cepat daripada kecepatan klan bandit. Anehnya, tempat ini sebenarnya adalah kedai teh. Tata letaknya agak mirip rumah bordil kuno. Tapi ukurannya jauh lebih besar dari rumah bordil. Di tengahnya ada tempat minum teh, di pagar sekelilingnya banyak berdiri wanita cantik dengan pakaian warna-warni. Apa ini benar-benar sebuah rumah bordil? Kalian berdua, apa kalian mau teh? Pelayan itu melihat mereka berdua dan segera datang untuk menyambut mereka. Pakaian mereka bergaya retro, mereka terlihat seperti pelayan di TV. Ya, Devan mengangguk dan mengikuti Garibu masuk. Dia tidak langsung melakukan apa-apa, dia hanya akan mengamati dulu. Jangan sampai musuh sadar. Ini memang tempat untuk minum teh. Namun, dia bisa memesan wanita cantik untuk menemaninya minum. Jika ingin lebih intim dengan wanita cantik,
bisa naik ke atas di mana ada ruangan privat supaya lebih intim berdua. Tentu saja bisa juga langsung ke kamar tanpa minum teh. Apa kamu dengar? Baru-baru ini, ada seorang pria bernama Devan yang membunuh orang dari klan Hiden di konferensi, kemudian memusnahkan seluruh klan Thunder. Apa itu klan Thunder? Kudengar dia bahkan pergi ke klan Yamai dan memukuli putri suci klan Yamai. Entahlah, aku tidak percaya. Tapi apa kamu tahu yang paling mencengangkan? Dia sebenarnya adalah orang dari dunia luar. Menurutku itu tidak mungkin. Dia pasti seorang super jenius yang dikirim oleh kerajaan Platonian untuk berlatih. Kerajaan Platonian ini tidak menganggap orang-orang klan Hiden seperti kita. Kalau begitu Tuan Muda Armot benar-benar jadi panutan kita. Aku sudah memutuskan bahwa dia akan jadi idolaku mulai sekarang. Orang-orang berbicara, semuanya membicarakan Devan. Hal ini membuat Devan agak malu, dia langsung menundukkan kepalanya. Takut dikenali. Namun segera, dia menyadari bahwa itu sama sekali tidak perlu. Karena tidak ada yang mengenalnya sama sekali. Meskipun seseorang mengambil video dan foto saat itu, tapi klan Hiden segera mengambil tindakan menghancurkan semuanya. Tidak ada media yang berani memberitakan. Tidak banyak orang yang mengetahui seperti apa rupa Devan. Pada saat ini, seorang gadis cantik ditarik dengan kasar oleh seorang pria. "Tolong biarkan aku pergi." Apa yang kamu katakan saat meminjam uangku? Kalau kamu tidak membayar, kamu akan menggunakan tubuhmu untuk melunasi hutangnya. Sekarang kamu tidak dapat melunasi utangmu, jadi tubuhmu adalah milikku. "Nona Bos, ada di sini," teriak pria besar itu di lantai atas. "Ada." Kemudian, seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan kipas daun teratai datang dengan senyuman lebar. "Kamu mau beli barang ini berapa?" Wanita paruh baya itu mencubit dagu gadis itu dan memeriksanya dengan cermat. Sesudah beberapa saat, dia berkata, tubuhnya lumayan bagus dan penampilannya rata-rata. Setidaknya harganya 1 miliar. "Deal." "Tidak. Tolong jangan jual aku." Gadis itu menangis dengan air mata berlinang. "Kalau kamu tidak mau dijual, maka bayar utangmu." Lelaki besar itu mencibir. "Beri aku waktu dan aku pasti bisa membayarmu kembali." "Haha, apa kamu tidak dengar? Hargamu 1 miliar, tapi utangmu 200 juta. Kalau aku menjualmu, aku bisa dapat 1 miliar. Menurutmu mana yang harus aku pilih?" Pria besar terkekeh. 1 miliar sudah ditransfer kepadamu, bos, wanita itu berkata pada pria besar. Ini mungkin bukan pertama kalinya hal ini terjadi. "Bawa dia untuk merias wajah dan bersiap menerima tamu," kata pemilik kepada beberapa pelayan. "Aku tidak mau pergi." Gadis itu ingin menolak. Plak. Nyonya Bos menamparkan wajah guides itu dengan keras. "Beritahu dia tentang peraturan kita," katanya kepada pelayan. Beberapa orang langsung mengerumuni dan meninju serta menendang gadis itu. Tak lama kemudian, gadis itu dipukuli hingga hampir mati. Namun, saat mereka memukuli, mereka semua menghindari area wajahnya. Bersambung. Bab 311 Membunuh dengan satu jari 2. Bawa dia untuk merias wajah. Nyonya Bos melambaikan tangannya. Beberapa pria membawa pergi gadis yang sudah tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Ketika orang-orang di kedai teh melihat pemandangan ini, mereka tidak bereaksi dan terus berbicara dan tertawa. Sepertinya hal ini merupakan hal yang lumrah. Mereka masih mendiskusikan Devan jenius yang baru muncul. Devan itu bukan siapa-siapa, tapi tuanku lebih luar biasa. Seni bela dirinya adalah yang terbaik di dunia.
Saat semua orang sedang berdiskusi dengan panas, Garibu tiba-tiba berdiri, meletakkan tangannya di pinggul, berkata dengan keras. "Sialan, apa yang kamu lakukan?" Devan mengerutkan kening di kepalanya. "Tuan, aku tidak suka melihat mereka memuji orang bernama Devan itu. Dibandingkan dengan kamu, Devan itu bukan siapa-siapa," kata Garibu sambil melambaikan tangan kecilnya. Devan semakin muram. Lalu Devan berbisik, "Lalu kamu pikir siapa aku?" Kamu adalah tuanku," Garibu berkata dengan serius. "Devan." Dia bahkan tidak tahu siapa nama Devan. Namun, ketika dia berada di klan Hiden, semua orang memanggilnya Tuan Muda Armot, jadi tidak mungkin memanggilnya dengan nama depannya begitu saja. Sedangkan wanita ini, dia hanya tertarik pada makanan, jadi wajar jika dia tidak mengetahui namanya. Tidak apa-apa, Devan juga sudah bersiap untuk membuat keributan. Lagi pula, dia masih belum bisa membedakan siapa orang di sini yang berasal dari klan bandit. "Gadis kecil, jangan bicara omong kosong. Seberapa kuat tuanmu? Apa dia berani keluar dan bertarung denganku?" Seorang pria bertubuh besar yang sedang minum teh tiba-tiba mengerutkan kening. Saat ini, nama Devan tak hanya menakutkan, juga menjadi idola banyak orang. Lagi pula, selama bertahun-tahun, tidak ada orang sehebat ini yang muncul. Bahkan putri suci dari klan Yamai pun berani dia pukul. Berapa banyak pria yang memimpikannya untuk bertemu dengan putri suci dari klan Yamai. "Untuk apa kamu bertarung? Tuanku hanya perlu satu jari untuk membunuhmu," kata Garibu dengan tangan di pinggul. "Haha, tuan yang kamu bicarakan itu anak ini. Dengan segala hormat, aku bisa membunuhnya tanpa menggunakan satu jari." Pria besar itu tertawa. Sesudah selesai berbicara, dia langsung berjalan ke arah Devan dan berkata, "Nak, ayo tusuk aku sampai mati dengan satu jarimu." Devan melirik pria itu, namun mengabaikannya. "Jika kamu tidak menikamku sampai mati, maka aku yang akan membunuhmu." Tatapan kejam muncul di mata pria itu. Dia mengeluarkan pisau besar yang diletakkan di bawah kursi dan menebas langsung ke kepala Devan. Melihat pemandangan tersebut, orang di sekitar tak takut, tapi menunjukkan ekspresi menyaksikan keseruannya. Dalam keadaan normal, jika orang awam melihat pemandangan ini pasti akan ketakutan. Dan orang-orang di kedai teh ini dari luar tampak seperti orang normal. Tentunya orang yang minum teh di kedai teh ini bukan sembarangan. Faktanya, orang-orang di kedai teh ini pada dasarnya adalah para prajurit. Dan mereka semua adalah anggota klan bandit. Ini adalah salah satu cabang mereka. Itu hanya dibuat agar terlihat seperti kedai teh untuk menipu orang lain. Harus dikatakan bahwa orang-orang dari klan bandit ini sangat pandai menyembunyikan diri. Awalnya, mereka tidak akan melakukan apapun. Tapi Devan, yang jelas-jelas bukan dari klan bandit, justru datang ke cabang mereka. Bisa jadi, niatnya jahat. Oleh karena itu, mereka langsung mengambil tindakan. Menghadapi tebasan, Devan menyerang dengan kilat dan menepuk dada pria itu dengan satu jari. Puff! Sebuah lubang berdarah segera muncul di dada pria itu, dia langsung terjatuh. Benar-benar ditikam sampai mati oleh Devan. Adegan ini membuat semua orang di kedai teh sedikit jadi kaget. Meski begitu, orang tadi hanya berada di alam High Master kelas AAA. Meski mungkin saja membunuh High Master kelas AAA dengan satu jari, tapi setidaknya membutuhkan High Master tingkat dewa, atau bahkan Grand Emperor tingkat dasar. "Hahaha, bagaimana? Tuanku luar biasa kan?" ucap Garibu dengan sangat bangga. "Nak, siapa kamu dan kenapa kamu ada di sini?" Pada saat ini, seorang pria paruh baya dengan mata muram datang.
Fluktuasi energi yang kuat melonjak ke seluruh tubuhnya. Grand Emperor tingkat AAA. Kamu tidak pantas mengetahui siapa tuanku. Garibou berkata dengan nada menghina. Kalau begitu katakan padaku, berapa banyak jari yang dibutuhkan tuanmu untuk membunuhku? Pria paruh baya lainnya berkata dengan dingin. Masih hanya 1 jari. Garibou memberi isyarat dengan jari rampingnya. Nak, jangan pikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan sedikit kekuatan. Dunia ini luas. Pria paruh baya itu berkata dengan suara yang dalam. Kamu bisa bertarung kalau mau, kenapa banyak bicara tidak masuk akal? Kata Garibou tidak sabar. Oke, kalau begitu izinkan aku menunjukkan kepadamu betapa kuatnya aku. Pria paruh baya itu mendengus pelan. Saat berikutnya, dia mengambil posisi. Gerakanku disebut telapak Vajra. Nak, kamu harus hati-hati. Saat berikutnya, telapak tangan pria paruh baya berubah menjadi emas seluruhnya, seolah-olah terbuat dari emas. Dengan menggunakan trik ini, tangannya tidak akan bisa dihancurkan. Menamparkan langsung ke arah Devan. Devan masih menggunakan 1 jarinya. Melihat Devan benar-benar berani menahan telapak Vajra miliknya dengan jari, senyuman sinis muncul di wajah pria paruh baya itu. Telapak Vajra miliknya begitu kuat sehingga bahkan 1 jari pun, meski itu jari titanium, akan hancur berkeping-keping. Puff! Terdengar suara erangan. Saat berikutnya, itu seperti peluru penembak jitu yang mengenai telapak tangan pria paruh baya itu. Peluru penembak jitu langsung menembus telapak tangannya dan menembus seluruh lengannya. Sebuah lubang besar berdarah muncul di punggung telapak tangan dan bahunya. Jelas sekali, jika jari ini tidak ada di telapak tangannya tapi di bagian vitalnya, maka dia juga akan mati. Grand Emperor tingkat AAA dikalahkan dengan 1 gerakan. Dengan kekuatan Devan, datang ke kedai teh ini benar-benar meremehkan dia. Siapa lagi? Garibou berkacak pinggang, dengan ekspresi arogan di wajahnya. Deng deng deng. Pada saat ini, seorang lelaki tua berpakaian sipil berjalan perlahan. Saat dia bergerak, semua orang merasakan hati mereka menegang. Seolah-olah langkah kakinya menginjak hati semua orang. Jelas sekali, lelaki tua ini sangat kuat. Ini, Tolga. Jelas sekali, orang-orang ini mengenal lelaki tua berpakaian biasa itu. Kekuatan orang tua itu sudah mencapai level supreme. Meskipun pemuda ini kuat, dia setidaknya hanya Grand Emperor tingkat dewa. Grand Emperor tingkat dewa sama lemahnya dengan ayam di hadapan Master Supreme. Aku yakin Tolga bisa membunuhnya dengan 1 gerakan. Menurutku, setengah gerakan sudah cukup. Orang-orang masih menonton. Nak, cepat pergi, ini bukan tempatmu untuk bertindak sembarangan. Tolga berkata dengan enteng, tampak seperti seorang master. Jelas, dia memiliki status di klan bandit. Bagaimanapun, dia adalah master tingkat supreme. Bahkan dalam klan Hiden, itu bisa dianggap cukup kuat. Tentu saja, ini hanya bagi klan Hiden yang lemah. Namun, sebelum Tolga selesai berbicara, Devan langsung menamparnya. Plak! Dengan tamparan ini, Tolga terbang beberapa meter, darah muncrat dari mulutnya. Sesudah mendarat, dia memiringkan kepalanya dan langsung mati. Apa? Dia supreme tingkat dewa. Melihat pemandangan ini, orang-orang akhirnya jadi pucat. Tolga adalah supreme tingkat menengah. Jika bisa membunuh supreme tingkat menengah, maka dia bisa jadi master celestial. Bersambung.